Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Mujolegi di Kabupaten Boyolali. Sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan sepeda motor. Jasad perempuan di kebun singkong di Batang diduga dibunuh pacarnya karena terdesak utang koperasi 10 juta rupiah. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Solo Ngawi di Kabupaten Karanganyar. 4 orang meninggal dunia. Empat orang tewas dalam kecelakaan di ruas tol Solo Ngawi kilometer 512 Kabupaten Karanganyar. Diduga sopir tidak konsentrasi hingga menabrak truk yang ada di depannya. Kecelakaan maut terjadi di tol Solo Ngawi di kilometer 512 Kecamatan Gondongrejo, Kabupaten Karanganyar, Sabtu dini hari. 4 orang tewas dalam kecelakaan antara mobil dan truk. Kecelakaan terjadi saat mobil dari arah Tulung Agung, Jawa Timur mengarah ke Magelang usai mengikuti pengajian. Tiba-tiba mobil menabrak truk yang berada di depannya. Diduga sopir mobil tidak konsentrasi. Korban kecelakaan masih dirawat di rumah sakit dan belum bisa diminta keterangan karena syok. Sementara korban yang meninggal saat ini 4 orang, kemudian korban luka 5 orang, total ada 9, semuanya itu pengendara dari KPN Inovatif. 4 jenazah sudah dibawa ke rumah duka di Magelang Sabtu siang, sementara 5 orang yang terluka masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Mawar di Solo. Heri Prastyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Ya, berhati-hatilah saat parkir motor dan pastikan selalu cabut kunci agar tidak dicuri. Seperti halnya yang terjadi di minimarket Bangak, Kabupaten Boyolali. Sebuah sepeda motor dicuri karena pemilik lalai meninggalkan kunci, namun pencurian ini terekam CCTV hingga pelaku ditangkap polisi. Inilah rekaman kamera pengawas saat tersangka Eko Sapkianto membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan minimarket di wilayah Bangak, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Pencurian terjadi karena korban lengah. Korban bernama Arif Darojat tengah berteduh di dalam minimarket karena hujan deras. Namun saat memarkirkan sepeda motornya, ia lupa mencabut kunci motor dan langsung masuk ke dalam toko. Tersangka yang juga berteduh di luar melihat sepeda motor Arif dan dengan mudah langsung membawa kabur motor korban. Sepeda motor curian digadaikan oleh tersangka di Kota Semarang senilai 5 juta rupiah. Uang hasil gadai digunakan untuk membeli ponsel dan pakaian. Korban ternyata juga memiliki uang 10 juta rupiah di jok motornya. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk membeli motor Kawasaki Ninja. Yang bersangkutan berteduh di Indomaret di Banyudono. Di situ yang bersangkutan memang agak lama berada di dalam Indomaret. Memang pada saat yang bersangkutan berteduh itu motornya tersebut kuncinya tidak dicabut. Kemudian tersangka ini melihat ada motor beserta kuncinya sehingga motor tersebut dilakukan pencurian atau diambil oleh tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kita beralih ke informasi lainnya, sudah 3 hari banjir yang merendam ratusan rumah di Pekalongan belum juga surut. Warga mengharapkan penambahan pompa untuk membuang air ke aliran sungai. Ratusan rumah di Kampung Meduri dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan hingga Sabtu pagi masih terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 50 hingga 70 cm menghambat aktivitas warga. Banjir yang merendam 2 kampung padat penduduk ini selalu terjadi saat musim hujan maupun rob. Warga berharap pemerintah segera meninggikan tanggul dan memberikan tambahan pompa air untuk mempercepat pembuangan air banjir dari permukiman ke sungai. Kami harapkan pertama untuk rumah pompa
Yang kedua masalah tanggul juga harus dibenahi juga. Jadi antara rumah pompa sama tanggul harus seimbang karena kalau tidak ditinggikan nanti airnya limpas lagi masuk ke pemukiman lagi. Banjir sudah merendam permukiman warga sejak Kamis lalu akibat hujan deras selama 3 jam. Sebagian warga memilih meninggalkan rumah dan bertahan di tempat pengungsian. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang berkoordinasi untuk menanggulangi banjir berulang di perumahan Dinar Indah Tembalang dan di wilayah Rawasari dan Metese. Rapat koordinasi antara pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang berlangsung di kantor Gubernur Jawa Tengah. Rapat membahas penanganan banjir di 3 lokasi, Metese, Rawasari, dan perumahan Dinar Indah Tembalang. Hasilnya perlu ada kerjasama lintas daerah untuk mengantisipasi banjir. Pemerintah Kabupaten Semarang akan menata kembali lingkungan di kawasan hutan lantaran Sungai Babon kerap meluap ke 3 lokasi di Kota Semarang. Sementara untuk korban banjir di perumahan Dinar Indah Tembalang, Pemkot Semarang akan mempercepat proses relokasi warga. Akan mempercepat untuk kaitannya dengan relokasi. Nah, kami ini sedang menunggu dari persetujuan dari atau mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR. Tapi memang lahan ini yang akan kami cari karena memang di sana ini kan ada lahan tapi milik pengembang, sehingga nanti mungkin dari sisi aturan, dari sisi legalitas ini bagaimana nanti status dari tanahnya untuk pembangunan rusun itu. Jadi semuanya bisa komprehensif baik dari hulu sampai dengan hilirnya. Berarti masih di sekitar Dinar Indah itu? Ya. Jadi makanya kan sebenarnya kan kami juga mendengar bahwa di situ kan ada tanahnya dari pengembang. Tapi kan Korlantas Polri bersama pengelola jalan tol mulai mengecek kesiapan rute Jalan Trans Jawa untuk persiapan arus mudik 2023. Pengecekan kesiapan jalur mudik 2023 dipimpin Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Sentiabudi. Pengecekan meliputi kesiapan anggota untuk pengamanan dan kelancaran jalur mudik Trans Jawa. Salah satu persiapan yang dilakukan dalam waktu dekat adalah perbaikan sejumlah jalan yang berlubang akibat curah hujan, termasuk di ruas tol. Di antara kondisi tol yang perlu diperbaiki adalah di Tol Pejagang dan Pemalang. Selain persiapan jalur mudik, juga disiapkan skenario rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan arus balik. Pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, tadi saya lihat jalan juga ada beberapa melibur lubang di jalan tol. Saya khawatir nanti membahayakan penumpang ataupun pengemudi yang mungkin nanti terkejut. Ya ini harus kita setrika tanda kutip memang ya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan ini tadi. Jadi ini sudah survei kita yang ketiga. Selain Pantai Selatan, lalu Pantura sudah kemarin Pak Eri dan saya juga tidak bisa hadir. Hari ini kita jalan tol yang pernah saya lalui 1 tahun yang lalu. Nanti terakhir adalah Banten untuk kesiapan penyeberangan. Tindak lanjuti, langsung kita perbaiki. Jadi untuk persiapan Lebaran tentunya beberapa lokasi kondisi jalan yang ada lubang-lubangnya segera kita tutup dan insya Allah kita akan pastikan bisa tutup selesai semuanya di awal April. Ada berapa titik Pak yang mengalami lubang? Saya tidak apa persis ya berapa titiknya, tapi tadi sudah kami identifikasi Pak lokasi-lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.